and today we're going to discuss about pronunciation again. And welcome to pronunciation section. Well, right now we're going to discuss about pronunciation. So for the first thing that I want to ask about pronunciation, what is the pronunciation mean? Apa sih arti dari pronunciation itu? Suasana ramah nyaman selalu salam hangat kami, selamat datang di LC dengan metode menarik dan pengajar terbaik. Bahasa Inggris jadi terasa mudah dan asik. Ayo, ayo, ayo belajar bahasa Inggris di LC. Ayo, ayo, ayo meraih prestasi bersama LC. Hadir di Kampung Inggris Pare, Jawa Timur. Okay, I'm so really excited to be back again to teach you guys English. And today we're going to discuss about pronunciation again. And welcome to pronunciation section. Well, right now we're going to discuss about pronunciation. So for the first thing that I want to ask about pronunciation, what is the pronunciation mean? Apa sih arti dari pronunciation itu? Okay, pronunciation itu sendiri adalah salah satu cara pengucapan dalam bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman ngomong bahasa Inggris, tidak jelek kedengarannya atau tidak salah pengucapannya. Jadi contohnya ketika teman-teman mau bilang kata-kata dari work, bekerja, tapi kalian ngucapinnya kata-kata work berjalan. Nah, takutnya salah. So, and the next question is about what is the function of learn about pronunciation? Fungsi kita belajar bahasa Inggris itu apa sih? Kayak gitu. Well, the native speaker are going to have a really serious problem understanding you. And in my opinion, everybody, you gotta learn about pronunciation. And by the way, whenever you communicate with the native speaker, they will not keep asking you what. And you will repeat your sentence over and over again. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ngomong bahasa Inggris, fungsinya ketika kalian ngomong sama bule, mereka nggak nanya-nanya kalian ngomong apa sih gitu, karena mereka nggak paham kan ketika you ngomong itu. Tadi seperti contoh yang tadi. And it's not because you are bad in grammar, but you are bad in pronunciation. Jadi kalian nggak jelek di grammarnya, tapi di pengucapannya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke common mistake in pronunciation. Kesalahan umum dalam pronunciation. Pertama, ada simbol yang kayak gini, suara S, biasa simbol kayak di Indonesia. Dan yang kedua, simbolnya yang kayak gini, S tapi agak tinggi ke atas. Oke, kalau simbol yang ini, teman-teman, mungkin kalau teman-teman Muslim, mungkin udah lumrah dengan simbol yang kayak gini. Suaranya sa, biasa, sa. Saya suka sama Samsul, contohnya S. Sedangkan simbol yang ini, itu simbolnya, cara ngebacanya kayak gini teman-teman, ada titik 3 di atasnya, itu cara ngebacanya sya. Contohnya ketika teman-teman mau bilang syaiton, contohnya ada SY. Contoh yang kedua ada masyarakat, jadinya masyarakat. Musyawarah jadinya musyawarah. Nah, begitupun dengan bahasa Inggris. Oke, pertama simbol yang ini S biasa, itu cara ngebacanya tetap S. Contohnya di sini ada kata-kata si. Next, contoh yang kedua ada kata-kata was. Oke, next, contoh yang selanjutnya ada so biasa, so. Contoh yang selanjutnya ada sin, nggak ada penekanan, S biasa. Next, ada say di sini. Dan sekarang kita akan membedakan dua suara antara suara S biasa dan suara yang ini. Suaranya yang sh, yang ini. Nah, suara yang simbol yang ini, cara ngebacanya sh tadi, teman-teman akan biasa menemukannya di tulisan SH dalam bahasa Inggris. Ingat kebiasaan, oke? Dia akan ditemukan di SH. Nah, jadi kalau kalian menemukan tulisan SH, maka cara ngebacanya sh. Oke, contohnya she.
Nah, di situ ada SH. Jadi see, she. See, she. Contohnya dia perempuan melihat. She sees. She sees. Kayak gitu. Contoh yang selanjutnya ada kata-kata was sama ada kata-kata wash di sini. Nah, di situ ada SH juga, maka dibaca suara she. Jadinya wash. Wash. Contohnya, oke, she washes. She washes her car. Contohnya, next. Selanjutnya ada kata-kata menunjukkan. Di sini ada SH-nya, berarti teman-teman harus dibaca suara sh di situ karena SH. Next, contohnya show. Show. Cara bacanya show. Show. Show me please. Next one. Contohnya ada kata-kata S-H-E-I-N. Nah, di situ ada SH. Maka teman-teman ya tinggal di lebih tebal suara S-nya. Jadinya Shane. Shane. Kayak gitu. Oke, next one ada kata-kata malu di sini. Jadinya ada SH-nya jadi shy. Di sini don't be shy please bro. Don't be shy bro. Kayak gitu. Sekarang kita baca sama-sama. Oke, coba see, she. Was, wash. So, show. Sin, shin. Say, shy. Oke, kita lihat contohnya di sini. Nah, tadi saya bilang biasanya suara sh itu akan timbul di SH. Coba kita analisis dari sini suara SH-nya. Oke, di sini ada di sini. Oke, next kita lihat contohnya. She's shy to show them now. She's shy to show them now. Kayak gitu. Next, contoh yang kedua adalah ketika you mau bilang dia perempuan melihat lautan di situ. Jadinya dia perempuannya ada SH-nya, maka teman-teman kan menimbulkan suara shin di situ. Oke, she sees the sea. Jadinya she sees the sea. Di suara S-nya itu akan berubah menjadi suara Z. Alasannya nanti di next video. Oke, kita akan lanjut next. Sekarang kita akan membedakan antara suara zal. Kalau yang ini, itu cara ngebacanya suara za. Setelah da, baru za. Da, za, ro. Kan kayak gitu. Kalau di Arabnya, teman-teman. Next, dan suara D biasa. Kayak D ya kayak biasa D. Next, contohnya di sini ada dan suara za itu dia akan timbul kebiasaannya dia akan timbul di TH, teman-teman. Nah, kita fokus ke suara TH-nya di sini. Berarti kalau ada TH-nya berarti dia biasanya dibaca suara zal. Let's see the example of it. Here we go. Next, ada kata-kata mereka. Jadi they di sini. Oke, they dan they. They, they. Next, ada kata-kata there di situ. There. There sama there. There. Next, ada kata-kata bath dan bathe. Bath, bathe. Oke, udah jelas di sini, teman-teman. Sekarang kita akan lanjut ke suara dari suara tha. Kalau suara yang ini dia akan menimbulkan suara tha. Contoh dalam bahasa Indonesia ketika teman-teman mau bilang tidak. Nah, di sini nggak dibaca tidak lagi, tapi dia akan menimbulkan suara yang ini jadinya tidak. Tidak Roma, kayak gitulah contohnya ya. Next, sekarang kita akan membedakan antara suara tha dan antara suara T di sini. Ini sering salah ya teman-teman ketika ngucapin suara-suara yang ini. Contohnya ketika you mau bilang 3 di sini ada huruf 3, berarti 1 2 3. Jadinya 1 2 3. 1 2 3, 1 2 3. Nah, kayak gitu. Sedangkan pohon, kata-kata pohon di sini suara T-nya tetap dibaca suara T. Tetapi remember, when you are saying T, itu ketika teman-teman ngucapin suara T, gigi atas sama gigi bawah kalian kena T, dilepasin, dan di situ akan menimbulkan letupan suara T. Kayak gitu. Contohnya berarti coba 3 3. Next ada kata-kata thin. Nah, thin tin. Thick and thick. Bath and bat. Oke, jadi kesimpulannya di sini teman-teman, suara TH itu akan menimbulkan dua suara. TH itu akan menimbulkan dua suara. Pertama, TH itu akan menimbulkan suara tha dan TH akan menimbulkan suara zal. Di mana kita tahu TH dibaca suara tha dan di mana kita tahu TH dibaca suara zal?
That is gonna be the question. Teman-teman, kalau masih ragu berarti you harus buka kamus di sini kalau masih ragu. Oke, teman-teman, sekarang waktunya kita akan nge-review. Udah kan? Kalian udah paham? Jangan sampai salah lagi ya. Sekarang kita nge-review. Oke, ini cara ngebacanya S biasa. S, C, she. Kalau ini tebal. She. Saya, suka, sama, Sasha. Contohnya. Soal selanjutnya, was, wash. Show, so, show. Sin, shin. Say, she. Oke, contohnya she's shy to show them now. Contoh selanjutnya itu suara zal dan suara the, suara the. Antara gigi atas sama gigi bawah, lidah kalian di tengah. The, gitu. Contohnya they, their, their, bath, bed, kayak gitu. Next, selanjutnya suara tha. Suara tha. Tadi suara zal yang ini, suara za ini sama peletakan gigi atas sama gigi bawah kalian, lidah di tengah. Tetapi di sini akan menggunakan suara sa yang ini, suara s, sa. Nggak menggunakan suara z. Contohnya three, thin, thick, bath, kayak gitu. Sekarang kita ke question and answer. Gimana sih cara ngebaca yang ini? Ada kata-kata tank yang ini. Apakah dibaca suara thank atau tank? Tank atau thank? Komen di bawah ya. Peace out. Kampung Inggris Elsie.